לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Itulah cuplikan tentang Perang Palestina-Israel 2023, korban tewas hampir 4.000 jiwa, perdamaian kapan akan terjadi? Mari kita bahas selengkapnya di sini. Kapan tentara Hamas melakukan serangan mendadak ke Israel? Konflik Palestina-Israel kembali meletus pada 7 Oktober 2023, setelah Hamas meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel. Serangan itu bermula dari keputusan tentara Israel yang mengusir sejumlah keluarga berkebangsaan Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Kemudian, militer Israel membalas serangan roket militer Hamas melalui udara ke jalur Gaza, yang memicu perang darat, pada 12 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023, perang itu telah menyebabkan lebih dari 3.900 orang tewas, termasuk lebih dari 2.300 warga Palestina dan 1.600 warga Israel. Ternyata, akibat dari serangan itu banyak warga Palestina dan Israel yang gugur di lokasi tersebut. Singkat cerita, perang itu telah menyebabkan kerusakan parah di wilayah Gaza, yang telah diblokade oleh Israel dan Mesir selama bertahun-tahun. Serangan udara Israel telah menghancurkan ratusan rumah penduduk dan infrastruktur lainnya di wilayah Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Perang itu telah mendapat kecaman dari dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah menyerukan gencatan senjata antara kedua belah pihak Israel dan Hamas, tetapi upaya ini sejauh ini tidak membuahkan hasil. Lantas, apa penyebab perang Palestina sebenarnya? Perang itu dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk keputusan Israel untuk mengusir sejumlah keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Ketegangan yang meningkat di Yerusalem Timur menjelang Hari Raya Yahudi Yom Kippur. Ancaman Israel untuk menyerang situs suci Islam di Yerusalem. Bagaimana dampak dari serangan Hamas ke Israel? Serangan itu telah berdampak parah pada kedua belah pihak khususnya di wilayah Gaza. Serangan itu juga telah menyebabkan kerusakan parah dan kematian massal. Di Israel, perang antara Hamas dan Israel telah menyebabkan ketakutan dan kecemasan bagi penduduk Palestina dan Israel. Perang itu juga telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Hamas telah mengancam akan menyerang target di seluruh Israel, dan Israel telah memperingatkan akan mengambil tindakan militer yang lebih tegas kepada militan Hamas. Lantas, bagaimana cara Hamas dan Israel agar konflik cepat diselesaikan? Untuk mengakhiri perang itu masih belum jelas. PBB telah menyerukan gencatan senjata segera, tetapi sejauh ini, upaya yang dilakukan PBB tidak membuahkan hasil. Israel dan Hamas telah mengadakan pembicaraan gencatan senjata, tetapi pembicaraan itu, sejauh ini tidak berhasil. Kedua pihak, saling menyalahkan atas kegagalan pembicaraan itu. Perang itu telah menunjukkan bahwa konflik Palestina-Israel masih jauh dari selesai. Konflik Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dan tidak ada tanda-tanda bahwa akan segera berakhir. Lantas, bagaimana keadaan warga Palestina saat ini? Keadaan warga Palestina saat ini masih sangat memprihatinkan. Konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Palestina. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi warga Palestina adalah blokade wilayah Gaza oleh pemerintah Israel dan Mesir. Blokade jalur Gaza telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah Gaza. Blokade Gaza telah membatasi akses warga Palestina untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya. Blokade Gaza juga telah menghambat perekonomian Gaza dan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Apalagi ditambah dengan warga Palestina yang terus menghadapi serangan dari Israel. Serangan-serangan itu telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah Gaza dan tepi barat. Pada bulan Mei 2021, Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke Gaza, yang menyebabkan lebih dari 250 orang tewas, termasuk anak-anak. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya di wilayah Gaza. Warga Palestina juga terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Israel. Pelanggaran-pelanggaran itu termasuk
penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, pembongkaran rumah, pengusiran. Misi perdamaian PBB. PBB telah mengirim sejumlah misi perdamaian ke wilayah Palestina. Misi-misi ini telah bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian. United Nations Truce Supervision Organization, UNSO, telah beroperasi di wilayah Palestina sejak 1948. UNSO bertugas mengawasi gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. United Nations Special Coordinator for the Middle East PAC Process, UNSCO, bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian di wilayah Palestina. UNSCO telah memainkan peran penting dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA, menyediakan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina. UNRWA telah membantu jutaan pengungsi Palestina sejak 1948. Bagaimana respons PBB terhadap perang terbaru di Palestina? PBB telah menyerukan gencatan senjata segera dalam perang Palestina dan Israel terbaru. PBB juga telah menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri dari kekerasan dan bekerja sama untuk mencapai perdamaian. Apakah PBB berhasil mewujudkan perdamaian di Israel dan Palestina? PBB telah memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang menyerukan perdamaian antara kedua belah pihak, dan telah mengirim misi perdamaian ke wilayah tersebut. Namun, PBB belum berhasil menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Konflik itu telah berlangsung selama puluhan tahun, dan tidak ada tanda-tanda bahwa akan segera berakhir. Ada beberapa faktor yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Faktor-faktor itu meliputi: pertama, karena kekerasan yang terus berlanjut, konflik Palestina-Israel telah ditandai dengan kekerasan yang terus berlanjut. Hal itu telah menyulitkan kedua belah pihak untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan perdamaian. Kedua, karena perbedaan kepentingan, kedua belah pihak memiliki perbedaan kepentingan yang signifikan. Israel ingin mempertahankan status quo, sementara Palestina ingin mencapai kemerdekaan. Ketiga, karena tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik Palestina-Israel. Hal itu telah membuat sulit bagi PBB untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun PBB belum berhasil menyelesaikan konflik Palestina-Israel, PBB terus memainkan peran penting dalam upaya perdamaian. PBB juga telah menyediakan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina. Apakah Vladimir Putin membantu Palestina? Presiden Rusia Vladimir Putin telah lama menyatakan dukungannya untuk Palestina. Dia telah menyerukan solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, dan telah mengkritik pendudukan Israel di tepi barat. Pada tahun 2012, Putin mengunjungi jalur Gaza, dan bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh. Dia adalah pemimpin dunia pertama, yang mengunjungi Gaza sejak Israel memberlakukan blokade pada tahun 2007. Pada tahun 2014, Rusia menjadi negara pertama yang mengakui negara Palestina dalam perbatasan sebelum 1967. Rusia juga telah menyediakan bantuan keuangan dan militer kepada pihak Palestina. Namun, ada beberapa pertanyaan di benak saya tentang apakah benar Putin bersungguh-sungguh membantu Palestina. Beberapa kritikus berpendapat kalau Putin hanya menggunakan Palestina untuk memajukan kepentingan Rusia sendiri. Contohnya, Rusia telah menggunakan hubungannya dengan Palestina untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Kritikus lain juga berpendapat kalau Putin tidak melakukan banyak sesuatu untuk membantu Palestina. Misalnya, Rusia telah absen dalam beberapa pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina. Secara keseluruhan, sulit untuk mengatakan sejauh mana Putin benar-benar membantu Palestina. Dia telah menyatakan dukungannya untuk Palestina dan telah memberikan bantuan keuangan dan militer. Namun, dia juga telah menggunakan hubungannya dengan Palestina untuk memajukan kepentingan Rusia sendiri.
Lantas apa saja bantuan Putin kepada Palestina? Rusia telah memberikan bantuan keuangan kepada Palestina sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2022, Rusia menyumbangkan 100 juta dolar kepada Palestina. Kemudian, Rusia telah memberikan bantuan militer kepada Palestina sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2021, Rusia mengirimkan 10.000 senapan AK-47 dan 100 juta peluru ke Palestina. Lalu, Rusia telah melatih pasukan keamanan Palestina. Pada tahun 2022, Rusia melatih 500 pasukan keamanan Palestina di Moskow. Dan Rusia juga telah membantu membangun infrastruktur di Palestina. Pada tahun 2021, Rusia membantu membangun rumah sakit di Gaza. Meskipun sudah membantu, Putin juga mendapat kritikan dari beberapa negara. Contohnya, beberapa kritikus berpendapat kalau Putin hanya menggunakan Palestina untuk memajukan kepentingan Rusia sendiri. Misalnya, Rusia telah menggunakan hubungannya dengan Palestina untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Ada juga beberapa kritikus berpendapat kalau bantuan militer Rusia kepada Palestina dapat memperburuk konflik Palestina-Israel. Secara keseluruhan, sulit untuk mengatakan sejauh mana Putin benar-benar membantu Palestina. Dia telah menyatakan dukungannya untuk Palestina dan telah memberikan bantuan keuangan dan militer. Namun, dia juga telah menggunakan hubungannya dengan Palestina untuk memajukan kepentingan Rusia sendiri. Itulah sedikit fakta tentang Palestina dan Putin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun ini saja terdapat sekitar 247 warga Palestina